Sesungguhnya hanya kita yang bisa membahagiakan kita. Rasa itu ada di dalam hati yang harus kita tumbuhkan. Sebaliknya, siapapun tidak bisa menyakiti hati kita tanpa seizin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Buya Sofa di Safa Wafa, Solusi Hidup Sofai. Quotes kali ini yaitu, pahamilah hakikat. Hakikatnya, tidak ada yang bisa membahagiakanmu selain dirimu sendiri. Sadari dulu Tuhanmu menghendakimu bahagia, namun dulu hatimu belum terbuka. Maksud dari sadari dulu Tuhanmu menghendakimu bahagia itu apa? Ya. Allah menciptakan kita itu tujuannya agar kita kekal bersamanya, baqo. Nah, kita tidak akan baqo atau kekal bersamanya jika kita tidak menghilangkan sifat-sifat tercela kita, watak, karakter, kepribadian yang tidak baik. Karena kita harus menjadi hambanya, hamba Ar-Rahman, hamba Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, hamba Ar-Rahim, hamba Al-Malik, sampai seterusnya. Itu semua asma-asma indah Allah yang maknanya maha positif. Maka kita harus menyadari, misalnya, siapapun tidak bisa membahagiakanmu jika engkau tidak mau. Artinya, tidak ada yang bisa membahagiakan kita selain kita. Orang lain hanya berperan menambah bahagia kita. Jika kita tidak bisa menciptakan rasa bahagia, apalagi orang lain, ya kan? Yang punya hati kan kita. Maka ya kita. Sebaliknya, siapapun tidak bisa menyakiti hati kita tanpa seizin kita. Contohnya begini, Buya berkata kepada diri sendiri, tak kuizinkan siapa saja menyakiti hatiku. Maka walaupun dicaci maki, walaupun dikata-katain atau difitnah yang bagaimanapun, ya nggak masuk ke dalam hati, nggak dimasukkan memang. Ya hanya ya didengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau sebaliknya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena tidak diizinkan oleh Buya. Iya, karena Buya tidak mengizinkan masuk ke dalam hati. Ya, sama halnya dengan bahagia. Sesungguhnya hanya kita yang bisa membahagiakan kita. Orang lain sifatnya hanya menambah atau mendukung, bukan menumbuhkan. Rasa itu ada di dalam hati yang harus kita tumbuhkan. Sebelumnya kita buka dulu hati kita, alias berkesadaran. Sadarilah bahwa Tuhanmu menghendaki kamu bahagia. Tuhanmu sama sekali tidak pernah berlaku zalim. Tuhanmu tidak pernah menghendaki kamu menderita atau sedih susah dan semisalnya dan seterusnya. Tapi Tuhan menghendaki kamu bersyukur, kamu bahagia, kamu bersukacita dan pandai menikmati segala nikmat yang Allah berikan. Mensyukuri nikmat. Di quote-nya Buya, hakikatnya siapapun tak bisa menyakitimu tanpa seizin. Ya. Sama halnya dengan yang menggagalkan perjuanganmu hanyalah ketidakikhlasan. Ya, selalu begitu.
Siapapun tidak bisa menggagalkan perjuangan kita. Walaupun dikeroyok berapa orang pun, yang menggagalkan perjuangan kita hanyalah ketidakikhlasan kita dalam berjuang. Hanya itu. Artinya posisi kita, siapapun tidak bisa menjatuhkanmu. Kecuali engkau mengizini dijatuhkan atau engkau mau dijatuhkan. Iya. Artinya semua yang menentukan adalah kita. Itu setelah kita beriman kepada Allah, senantiasa berzikir dan berdoa, memohon perlindungannya, memohon pertolongannya. Di situ kita yang menentukan begini begitu bersama Allah atau dengan Allah, karena Allah. Orang lain tidak bisa. Pasti manusia niku menginginkan hidup bahagia, mencarinya dengan susah payah. Setiap manusia tidak ingin hidup susah. Nggak ada orang yang ingin hidup susah. Tidak ada yang mau hidup susah. Namun banyak yang salah langkah. Iya. Nah, di mana mencari kebahagiaan yang sejati? Di hati. Ada di hati. Nggak perlu dana. Walaupun nggak punya uang bisa. Dengan berkumpul sama keluarga, iya, mencari kegiatan yang positif. Betul, dengan bercanda, dengan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Pasti dengan berpikir positif, berasa positif, berucap positif, dan menggunakan anggota badan ini sebagaimana mestinya. Kadang kan perempuan itu lebih mendahulukan perasaannya. Ya. Sering berubah-ubah dari logikanya. Keadaan hatinya. Ya, karena main rasa, main hati. Tips dari Buya untuk wanita-wanita yang semoga bisa menjaga keadaan hatinya niku pripun? Satu, teruslah berzikir mengingat Allah agar pikiran bisa terus positif. Jagalah beningnya hati, jangan sampai dikotori, dikeruhi dengan prasangka-prasangka yang itu semua tidak benar. Harus disadari bahwa Allah, zat yang serba maha, dalam mentakdirkan ini itu kepada kita itu selalu bermaksud baik. Walaupun ditakdir yang menurut kita itu buruk. Sesungguhnya maksud Allah mentakdirkan kita buruk itu demi perbaikan kita, agar kita mengerti, agar kita bersabar, agar kita tidak sombong, agar kita bisa berempati dan semisalnya. Ini pelajaran yang bisa Sofia ambil, berarti bahagia itu bukan tentang hidup yang tanpa masalah, tetapi bahagia itu tentang hati yang selalu mengingat Allah dan mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Dan selalu ada maslahah di balik. Harus diyakini itu, bahwa sesungguhnya Allah memberi kita maslahah. Kita yang menganggap masalah. Kalau dilihat dari langit, setiap masalah itu maslahah. Maka kita hendaknya tidak hanya melihat satu sisi atau satu arah. Hendaknya kita melihat dengan penglihatan Allah dari langit. Allah selalu memberi kita maslahah. Namun hati kita yang belum siap, pikiran kita yang sempit, yang belum bisa memaknai, kemudian menganggap itu masalah. Sesungguhnya masalah itu tidak ada. Sesungguhnya masalah itu tidak ada. Itu ada karena pikiran kita sendiri. Betul, karena pikiran kita, karena jiwa kita yang bermasalah. Bagi orang yang berjiwa merdeka, masalah itu tidak ada. Alhamdulillah, untuk kali ini cukup. Terima kasih banyak Buya As-Safa. Sama-sama nih Sofi. Atas ilmu, atas pelajaran yang bisa Sofia ambil dari penjelasan yang Buya sampaikan. Ya.
episode kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.